Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel, sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dengan dikenalnya istilah hablum minallah dan hablum minannas. Artinya bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah, zikir dan amal saleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepadanya, tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapat balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana suatu kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah termasuk ke dalam penghuni neraka. Lantas apa penyebab wanita itu termasuk penghuni neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sang pecinta ulama channel, untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Hal ini sebagaimana kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah, namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Muhammad SAW menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi SAW menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikannya lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Muhammad SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita, seperti tetangga, keluarga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah, namun sering mengumpat, mencela, dan selalu buruk sangka terhadap orang lain, maka tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sang pecinta ulama channel, demikianlah kisah singkat mengenai seorang wanita di zaman Nabi. Ia rajin sholat dan sedekah, akan tetapi disebut sebagai penghuni neraka. Hal itu karena ia masih membuat tetangganya tidak nyaman karena kerap menyakiti tetangganya, baik dari ucapan maupun dari tindakannya. Hal semacam ini jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, sebagaimana sabdanya, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat
khususnya bagi admin sendiri dan bagi kalian semua agar selalu menjalankan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama. Wallahu a'lamu bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.